Juli 2022, IPW telah merilis pernyataan sikapnya bahwa dalam peristiwa yang dilansir oleh Karopenmas tanggal 11 Juli ada dugaan obstruction of justice, ya. Kami mengutip pasal 233 KUHP, yaitu upaya menghambat, menghalangi, menghilangkan barang bukti sebagai satu pelanggaran pidana. Kami sudah rilis. Kami merilis itu dengan mengamati bahwa TKP tidak diberi polis lain. Polis lain adalah tanda kasat mata untuk publik mengetahui bahwa satu tempat adalah tempat kejadian perkara. Karena di dalam tempat kejadian perkara tersebut tidak bisa diakses oleh publik, maka publik hanya akan mengetahui adanya polis lain, ya. Jadi kami tahu bahwa berdasarkan informasi yang kami dapat tidak ada olah TKP yang memenuhi prosedural. Termasuk di dalamnya adalah bedah mayat otopsi, ya. Sampaikan sejak tanggal 11 Juli, 12 Juli, 13 Juli kami membuat rilis terus, gitu ya. Nah, jadi ternyata obstruction of justice itu menjadi nyata. Kami meminta kepada waktu itu tanggal 12 supaya kepada tim gabungan untuk melakukan pendalaman potensi obstruction of justice. Hari ini 25 orang telah diperiksa dan ternyata begitu dahsyatnya, ya, upaya menghalangi, bahkan ada dugaan merekayasa peristiwa. Apa yang dimaksud dengan tindakan yang dilakukan oleh Joshua? Namun jika dikaitkan dengan peristiwa pelaporan, tentunya ini ada kaitannya dengan dugaan kekerasan seksual ataupun tindakan cabul yang dilaporkan oleh pihak dari keluarga ataupun Ibu Putri dalam hal ini. Nah, kalau kita analisis dari perkataannya, di awal kan Bapak bilang turut bela sungkawa. Lalu ada kata-kata terlepas dari perbuatan almarhum kepada keluarga saya. Menggali ataupun mengetahui niatan ataupun kata-kata seseorang itu haruslah kita lihat secara menyeluruh. Jika di awal mengatakan bela sungkawa, namun ada kata tapi. Kalau saya boleh menilai, memang masih ada yang mengganjal di hatinya Pak Irjen Sambo sehingga bela sungkawa tersebut tidaklah tulus. Umumnya ada 3 unit yang langsung bergerak, ya. Lapor, lalu Inavis, dan Dokes. Lapor untuk bicara mengenai sidik jari, balistik, gitu ya. Demikian juga ketika ada benda patah. Kalau Inavis itu kemudian dikaitkan dengan daktiloskopi, dengan wajah. Sementara Dokes itu kita bicara mengenai ketika ada tubuh yang rusak, ada luka dan seterusnya. Demikian juga ada DNA. Nah, itu nggak ada. Mereka sudah mengatakan bahwa ketika ada panggilan, mereka akan datang 30 menit. Jadi nggak usah nunggu 3 hari, 30 menit sudah datang. Apalagi kita bicara mengenai di Jakarta, ya. Beda loh antara tidak profesional dan tidak mau profesional. Dalam hal ini saya berpendapat mereka sebetulnya adalah orang-orang yang terbaik di bidangnya. Di Jakarta umumnya ditempatkan para penyidik yang terbaik, ya. Jadi mereka tidak mau profesional. Nah, mengapa? Saya menduga bahwa ada perintah dari orang yang kemudian membuat mereka terpaksa untuk itu. Nah, sebetulnya dalam bicara mengenai kode etik Polri, maka perintah yang salah itu seyogianya tidak diindahkan. Jadi kalau diindahkan malah kemudian si bawahan ini kemudian malah ikut-ikutan salah. Tapi yang terjadi bahwa kode etik itu kemudian sudah lama hanya kode etik saja, tidak pernah direvitalisasi. Alhasil ya begini nih, demikian. Maka kita memang berpendapat mesti lihat dalam konteks relasi kuasa, ya. Jadi bagi seorang atasan nggak usah perintah, cukup mendehem saja sudah ada artinya tuh, gitu ya. Nah, ini menjadi penting kalau kita memakai pendekatan relasi kuasa ini, Mbak, karena tidak akan ada surat perintah, tidak akan ada juga tunjuk-tunjuk, gitu ya. Tetapi cukup dengan mendehem saja misalnya, maka segera kemudian para bawahan ini segera bisa membuat satu skenario yang menyelamatkan sang atasan, misalnya begitu.